Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Meki Sedek Wirosama Semongsong dengan NIM 117 dari kelas C24. Di sini saya akan menjelaskan bagian program regula falsi. Nah, sebelum kita masuk penjelasan programnya, saya ingin menjelaskan pertama-tama tuh apa itu regula falsi. Nah, regula falsi atau metode posisi palsu atau salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan fx sama dengan 0. Metode ini bekerja dengan cara menggabungkan dua titik yang memiliki tanda fungsi berbeda, lalu mencari titik potong dan garis lurus tersebut terhadap sumbu x. Nah, di sini fungsi yang saya gunakan adalah x pangkat 3 dikurang x dikurang 2. Nah, penjelasannya, fungsi fx ini adalah fungsi matematika yang ingin kita cari akarnya, yaitu x pangkat 3 kurang x kurang 2. Nah, lanjut di penjelasan programnya. Di sini kita dimasuk ke def fx dulu. Maksudnya apa? Di sini def fx rentun x pangkat 3 kurang x kurang 2. Maksudnya adalah di sini mendefinisikan fungsi fx, yaitu fungsi nonlinear x pangkat 3 dikurang x dikurang 2. Tujuannya adalah untuk mencari nilai x yang membuat hasil fungsi ini sama dengan 0 atau fx sama dengan 0. Lanjut ke fungsi ke program selanjutnya, yaitu def regula falsi a, b, tol, max iter sama dengan 100. Nah, ini adalah fungsi utama regula falsi. Fungsi ini menerima 4 parameter, yaitu ada a, b, tol, dan max iter. Lanjut ke bagian if fa kali fb lebih dari sama dengan 0. Bagian ini untuk mengecek syarat awal metode regula falsi hanya bisa dijalankan jika fa dan fb beda tanda. Karena itu menandakan ada akar di antara a dan b. Kalau tidak, program langsung dihentikan dan muncul pesan error. Iterasi lanjut ke program selanjutnya, iterasi 0 dan c sama dengan a maksudnya adalah dimulai dengan inisialisasi iterasi ke 0 dan nilai awal c diisi dengan sama dengan a. Lanjut ke program while iterasi kurang dari max iter. Nah, ini adalah rumus utama dari regula falsi. Kita hitung nilai c, yaitu titik potong garis lurus antara titik a, fa dan b, fb terhadap sumbu x. Lanjut ke if abs. Kalau nilai fc sudah cukup dekat dengan 0 sesuai dengan toleransi, maka proses dihentikan karena akar sudah ditemukan. Nah, lanjut, jika fa kali fc kurang dari 0, berarti nilai a atau b tergantung pada tanda dari nilai fc, sama seperti metode bagi 2. Nah, lanjut, maaf ini. Oke. Nah, di sini adalah bagian utama program, dengan A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan toleransi sama dengan 0,0001. Hasil akhirnya adalah akar hampiran yang mendekati nilai X yang memenuhi fx sama dengan 0 dan dicetak ke layar. Untuk program selanjutnya saya oper ke teman saya. Halo, perkenalkan saya Muhammad Rafi Fernanda dengan NIM 2409106040. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode bagi dua. Di sini ada fungsi def fx dengan isinya return x pangkat 3 dikurang x dikurang 2. Ini adalah fungsi nonlinear yang kami gunakan, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x dikurang 2. Lalu selanjutnya di sini ada fungsinya def by section dengan parameter a, b dan juga tol. Tol itu toleransi. Jadi di sini ada kami gunakan pengkondisian if f
FA dikali FB lebih dari atau sama dengan 0, maka akan menghasilkan output metode gagal karena FA dan FB harus beda tanda. Sini selanjutnya ada variabel iterasi sama dengan 0, indeksnya ke 0. Lalu kita gunakan perulangan untuk mengeluarkan outputnya. Ini while B dikurang A dibagi 2 lebih dari toleransi adalah syarat pemberhentian dari perulangannya. Lalu di sini untuk isi dari perulangannya kita cari C dengan cara menambahkan nilai A dan B lalu kita bagi 2. Lalu akan muncul output seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan fungsi fx ini tadi dengan uh, parameternya yaitu C ini tadi. Jika fc sama dengan 0, maka akar ditemukan. Jika tidak, kita lanjut ke ini jika hasil FA dikali FC kurang dari 0, maka ganti nilai B yang ada tadi dengan nilai C. Jika tidak, atau jika hasilnya lebih besar daripada 0, maka kita ganti nilai A dengan nilai C, lalu iterasi ditambah 1. Maka diulang dari yang awalnya 0 menjadi 1 dan seterusnya sampai hasil akhir ditemukan. Lalu kita return A tambah B bagi 2 ini untuk mendapatkan nilai C yang tadi yang ada di sini dan untuk memasukkan fungsi. Contoh penggunaannya seperti di bawah ini. Dalam program ini kita gunakan A-nya sama dengan 1 untuk interval awal dan B-nya sama dengan 2. Lalu untuk toleransi itu kita tetapkan 0,0001. Lalu kita jalankan fungsi akar sama dengan fungsi bisection yang tadi. Lalu print akar hampirannya. Untuk output akhirnya akan menjadi seperti ini. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rustiansyah dengan NIM terakhir 013. Jadi kali ini saya akan melanjutkan pada metode secant, yaitu mencari akar dari fungsi nonlinear menggunakan metode secant. Jadi tujuan utama program ini adalah mencari akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min x min 2. Jadi dengan menggunakan metode numerik ini, yaitu metode secant, kita mencari nilai x di mana fx itu mendekati 0. Kemudian ada dua fungsi utama dalam program ini. Yang pertama fx untuk mendefinisikan persamaan. Jadi di sini bisa dilihat di sini, yaitu kedua fungsi ini fungsi secant yang akan mencari akar dari fx menggunakan dua tebakan awal. Kemudian masuk ke fungsi secant yang kedua ini, yaitu x0 dan x1 itu dua tebakan awal. Kemudian itu toleransi error dan max iter itu batas maksimal iterasi. Kemudian dilakukannya iterasi dengan rumus metode secant. Lalu dalam loop program
mengecek apakah terjadi pembagian nol, kemudian menghitung kali 2 sebagai pendekatan baru terhadap akar, kemudian menampilkan setiap iterasi termasuk nilai x0, x1, x2, dan fx2, mengecek apakah perubahan antara iterasi sudah lebih kecil dari toleransi, kemudian jika belum, program memperbarui nilai dan lanjut ke iterasi berikutnya. Jadi lanjut masuk ke contohnya. Jadi masuk ke panggil fungsi second, itu dengan x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 2, toleransi sama dengan 0,0001, akar sama dengan second dalam kurung x0, x1, toleransi. Jadi eh, dengan metode ini eh, kita bisa menghitung akar fungsi tanpa perlu turunan seperti metode Newton-Raphson, dan juga metode ini cukup sederhana dan cocok untuk banyak kasus nonlinear. Keuntungannya adalah cepat dan mudah diimplementasikan dalam Python. Jadi mungkin itu saja, sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan menggunakan metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss, adalah suatu metode di mana matriks yang digunakan adalah matriks segitiga atas untuk mendapat nilai dari sistem persamaan linear tersebut. Oke, pertama dia adalah mencari pivot. Bagaimana cara mencari pivotnya? Dapat kita lihat pada perulangan di sini. Jika elemen matriks matriks ini adalah 0, maka dia akan mencari baris di bawahnya untuk elemen ke i. Jika i-nya tidak 0, maka ia akan menukar barisnya. Itu berfungsi untuk menghindari pembagian 0 saat proses eliminasi. Selanjutnya di sini. Di sini adalah suatu proses perulangan yang berfungsi untuk mengeliminasi baris di bawahnya. Di pertama, mereka akan menghitung rasio perbandingan elemen baris bawah terhadap elemen pivot yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya terdapat loop K atau perulangan K. Nah, di sini looping K akan mengurangkan seluruh elemen baris ke J. Ya ini baris ke J pada matriks dengan indeks J. Dengan hasil kali daripada rasio dengan matriks IK. Nah, pada saat ini tujuannya untuk mengubah elemen di kolom ke I menjadi 0. Nah, elemen di baris I menjadi 0. Jika sudah, maka biasanya pada bagian ini akan menghasilkan matriks segitiga atas, yaitu tiap bagian di bawah diagonalnya bernilai 0. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan back substitution. Apa itu back substitution? Nah, jadi di sini kita mendapat nilai x. Nah, nilai x ini digunakan untuk menyimpan variabel. Nah, pada perulangan ini dia akan mengulang variabel atau mengulang program yang sudah terdapat pada perulangan ini untuk diulang secara mundur, yaitu dari bawah ke atas. Jika sudah selesai, maka dia akan
menghitung nilai variabelnya. Ini adalah contoh matriks yang dapat digunakan dan ini adalah masukkan nilai n-nya. Nah, sekarang solusi sebagai penyimpan nilai daripada fungsi yang kita gunakan. Jadi nilai fungsi ini akan masuk kepada solusi. Nah, ini perulangannya. Perulangan setiap indeksnya. Oke, kita akan menjalankan kodenya. Oke. Jadi ada X1, X2, dan X3. Ini menandakan kita memiliki tiga solusi persamaan linear, solusi persamaan linear. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.